Keterpen tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua jamaah Musholla Al-Falah, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, mudah-mudahan sehat, panjang umur dan berkah selalu. Yang saya hormati Ketua Musholla Al-Falah Pak Haji Muhammad Zain serta pengurus yang lainnya. Yang saya hormati Akhina Al-Ustadz Mahfud Ka'ban, Kanda Haji Muslim, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus RW, pengurus RT. Mudah-mudahan kita semuanya dilimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah, magfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua. Mudah-mudahan dia ampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nuhdiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwahi awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib Al-Mujib wa Syarhi Al-Baijuri wa usulihim wa furu'ihim summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina baitha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhususan ila ruh summa ila arwahi qom ajtahir bin ajar wa ajar siti bin summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Musholla Al-Falah wa farallahu dzunubahum
ونور ضرائعهم واجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Pekan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan untuk orang haid, itu ya, sampai nomor 5. Benar nggak? Benar. Hah? Benar. Sampai nomor 3. Tapi pembahasannya benar. Hal-hal yang diharamkan untuk orang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid, yang pertama ada 8. Yang pertama sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Begitu juga sujud tilawah dan sujud syukur. Lalu yang kedua puasa, tidak boleh orang haid, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Yang ketiga membaca Al-Quran, kecuali kalau diniati apa? Zikir. Yang keempat menyentuh Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, nggak boleh kecuali bersuci dulu. Dan yang ke-5 sekarang, wal khamisu dukhulul masjidi lil haidi in khafat talwisahu. Wal khamisu yang kelima yang diharamkan bagi orang yang haid itu dukhulul masjidi, masuk masjid. Haram lil aidi bagi orang haid in khafat, kalau dia mengkhawatirkan talwisahu, ngotorin masjid. Walaupun keluarnya tinggal sedikit, walaupun hanya prasangka saja, ntar kalau saya duduk di dalam masjid, dalam musola ini, saya ngotorin, jangan-jangan tembus, kan tinggal dikit ya, walaupun dikit ya saya takut ngotorin masjid, itu nggak boleh, dia haram. Tapi kalau dia merasa aman, keluarnya udah tinggal dikit, udah tinggal setetes, itu juga keluarnya udah jarang, lalu dia pakai pembalut apalah sono, terserah mereknya apa, udah gitu diblongsong lagi misalnya, pakai plastik apa pakai apa. Jadi dia punya keyakinan kagak bakal ngotorin masjid, maka boleh hukumnya, cuma makruh, tetap makruh. Karena orang haid itu kotor, orang kotor itu tidak boleh ada di masjid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu kan ya. Mereka pada bertanya padamu Muhammad 'anil mahid, tentang haid itu. Qul jawablah, gua yang namanya haid itu adzan itu kotoran, kotor.
Maka orang yang sedang kotor, perempuan yang sedang haid itu jangan masuk ke masjid. Kalau dia benar-benar merasa aman, hukumnya makruh. Tapi kalau dia sedikit aja khawatir ngotorin masjid, ya hukumnya haram, nggak boleh. Yang keenam, wasadisu at-tawafu fardhon aw naflan. Yang keenam tawaf. Tawaf baik tawafnya tawaf haji ataupun tawafnya tawaf umroh. Baik tawafnya tawaf wajib atau tawafnya tawaf sunnah. Tawaf wajib contohnya ya tawaf umroh itu. Tawaf wajib contohnya ya tawaf ifadah, tawaf haji, atau tawaf wajib tawaf kudum bagi orang yang baru sampai ke Masjidil Haram. Itu tawaf kudum wajib, atau tawafnya tawaf sunnah. Contohnya dia masuk Masjidil Haram. Kalau kita kan masuk masjid tahiyatul masjid, sholat, nah, dia tawaf, itu tawafnya tawaf sunnah. Tidak boleh, haram bagi perempuan yang sedang haid, nggak boleh. Ini udah dibuka ini pendaftaran umroh setelah pasca musim haji, udah banyak sekali yang berangkat. Saya juga udah dapat brosurnya. Seperti biasa tiap tahun berangkat umroh. Cuma saya nggak tahu dah untuk tahun ini saya bisa berangkat atau tidak, karena masalah kondisinya, kesehatannya. Mudah-mudahan sih nanti bulan September, bulan Oktober udah waras ya Kong ya. Udah waras bener-bener. Waras bisa berangkat umroh. Mau saya ajak umroh? Mau semua? Bayar. Nah, satu orang 27,5 Bang Rijal, 27.500.000. Itu 12 hari. Murah ini, murah banget. 12 hari. Kemarin cuma 9 hari saya yang bareng sama Mpok Nur itu ya. Mpok Nur belakang. Bininya Bang Epi. Bang Opi apa Bang Epi? Bang Opi. Bang Haji Opi. Itu 27 juga cuma 9 hari. Hotelnya sama kemarin. Sama persis. Nah ini 27,5. Naiknya gopek tapi harinya bukan 9 hari. 12 hari. Lumayan ini. Lagi diskon. Lagi ada promo besar-besaran. Saya doain semuanya biar punya duit buat ibadah, khususnya buat daftar haji dan buat umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang samping saya sebelah kiri saya doain berduitnya banyak, bisa kawin lagi, bisa buat ngelamar. Ya, iya. Kan saya udah bilang, kalau ngawinin undangannya dari saya. Kan pakai spanduk, saya taruh depan masjid itu, hadirilah gitu. Hadirilah. Yang baca dusur siapa? Ada. Ya. Mudahan berkah semua. Banyak rezekinya buat ibadah. Ya. Tawaf nggak boleh. Baik tawaf wajib atau tawaf sunnah. Yang keenam, wasabi'u, yang ketujuh, wasabi'u al-wat'u. Yang ketujuh haram bagi orang haid itu wati. Wati apa wati? Bersenggama, bersetubuh sama suami ya tentunya. Kalau mau orang lain yang bukan suaminya, jangankan lagi haid, kagak haid juga haram. Karena itu namanya apa? Zina. Sama suami boleh, tapi kalau lagi haid nanti dulu. Nah, umat Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Nah, itu umat yang paling enteng syariatnya.
Ketika istri kita haid tidak boleh hanya bersenggama. Gak boleh. Tidur bareng di kasur boleh. Tidur artinya satu ranjang boleh, asal tidak bersetubuh. Makan sama istri lagi main boleh? Boleh. Ngopi bareng boleh. Ngobrol main biakan boleh. Kondangan digandeng bareng boleh. Lagi main. Tinggal satu rumah boleh. Nah, syariat nabi-nabi terdahulu nggak boleh. Ustaz Mahfud. Jadi kalau ada bini lagi main, jangan lagi tidur bareng. Tinggal satu rumah nggak boleh. Jadi lakinya tinggal di rumah itu, bininya cariin kontrakan selama dia main. Diungsikan juga. Baik. Diungsikan. Nggak boleh satu atap, diungsikan. Tinggal terserah mau adonannya yang ngungsi, apa lanangannya yang ngungsi. Kagak boleh tinggal satu rumah, satu atap dengan istri yang sedang haid. Haram. Itu umat terdahulu. Nah, kalau umat Nabi Muhammad kita, ya Allah, enak banget. Boleh. Pegang tangan istri boleh. Mencium kening, cium pipinya boleh. Dia lagi men. Yang kagak boleh itu bersenggama sama istimta. Istimta ada enggak? Ada, nomor 8 yang terakhir. Yang kedelapan, al-istimta'u mimma baina surrati warrukbati, bercumbu rayu. Tetapi aramnya itu terbatas dari pusar sampai dengkul. Antara pusar dan dengkul. Ya enggak boleh itu. Cumbu rayu walaupun tidak bersenggama. Walaupun tidak dukhul, walaupun tidak terjadi persetubuhan, tapi dia mencumbu antara pusar ke bawah, dengkul ke atas. Tidak boleh, haram. Artinya pusar ke atas boleh. Pusar ke atas sampai leher, lampu kuning. Leher sampai rambut, lampu hijau. Pusar sampai dengkul, lampu merah. Dengkul sampai jempol kaki, lampu hijau. Lah ciumin gitu jempol kakinya. Boleh apa enggak? Boleh. Itu umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu jangan lagi bercumbu, cium pipi, cipika-cipiki, cium kening, berpelukan. Kayak teletabis itu, berpelukan. Teletabis. Lawang tinggal satu rumah saja ndak boleh kok. Nggak boleh, harus diungsikan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum, kamu tuh, kata Al-Quran, umat Muhammad, khaira ummatin, sebagus-bagusnya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di antara semua manusia yang pernah ada. Ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian itu selalu amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mestinya melakukan nahi munkar. Itu jadi umat yang terbaik. Enak. Umat Nabi Muhammad dosa membunuh, dosa berzina, dosa melacur, dosa ngerampok, dosa macam-macam. Nangis, nundukin kepala, taubat. Ya Allah, ampuni saya, astagfirullahaladzim, saya nyesal ya Allah. Saya bersumpah gak akan pernah mengulangi lagi ya Allah. Diampunin gak? Diampunin. Karena sebanyak apapun dosa kita, pengampunan Allah jauh lebih banyak. Kalau dosa kita setinggi pohon kelapa, maka pengampunan Allah setinggi langit. Kalau dosa kita seluas samudra, maka pengampunan Allah seluas alam raya seisinya. Masya Allah. Tapi kalau umat terdahulu nggak bisa. Umat terdahulu melakukan dosa besar, taubat, harus bunuh diri dulu baru diterima. Membunuh dirinya. Fatubu ila rabbikum
faqtulu anfusakum, bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu dan bunuhlah dirimu. Itu umat Nabi Musa begitu. Habis melakukan dosa, tobat, diturunin sama Allah tuh kabut hitam. Mereka membunuh, saling membunuh satu dengan lainnya. Kalau udah mati semuanya baru diterima taubatnya. Ya Allah, enak banget jadi umat Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi? Pakaian. Pakaian kalau umat Nabi Muhammad kotor, cuci. Pakaian yang kotor, cuci. Ntar habis dicuci, dijemur, dibilas, dijemur, kering, pakai lagi. Kalau umat terdahulu nggak bisa. Pakaian kotor, kena kencing, kena tai, kena kotoran, gunting, buang, nggak bisa dicuci. Ya Allah, kayak apa enak kita jadi umat Nabi Muhammad. Kayak apa enak. Semuanya mudah. Dibuang. Yang kotor digunting, dibuang. Coba kalau diterapin buat kita umat Nabi Muhammad. Bini kredit belum lunas, baju nimang cucu dikencingin, disobek. Ya kayak apa coba? Kalau zaman sekarang dicuci umat Nabi Muhammad. Nah, enak, makanya bersyukur kita. Titik. Yang kedelapan, yang terakhir adalah al-istimta, bercumbu rayu, ngalap senang-senang. Mimma baina surrati war rukbati, antara pusar dan dengkul. Yang berikutnya, qala al-musannifu rahimahullah, wa yahrumu 'alal junubi, haram terhadap orang junub. Junub itu orang yang menyandang hadas besar. Contohnya keluar sperma, bersenggama sama istri, walaupun tidak keluar sperma, tapi sudah kita gambarkan kemarin. Itu hasyafah. Hasyafahnya suami masuk ke dalam farjinya istri, itu namanya junub. Haram bagi orang junub khamsatu asya'a, 5 perkara. Ahaduha, yang pertama, sama as-sholatu fardhon aw naflan. Salat, baik salatnya salat fardu ataupun salatnya salat sunnah, nggak boleh. Cuma tidak wajib mandi spontan. Kewajiban mandinya itu ketika dia hendak melakukan sesuatu yang wajib. Contoh ini, suami sama istri bersenggama, bersetubuh jam 1 malam, terus langsung mandi di jam 1. Enggak wajib mandi. Bagusnya cebok, wudu, dah tidur lagi. Ntar begitu mau sholat subuh, itu kan pengen ngerjain wajib. Apa wajibnya? Ya sholat subuh, maka dia baru wajib mandi. Walaupun kita lagi puasa, malam bulan Ramadan bersetubuh sama istri jam 12 malam. Anak yang gede tadarus di musola, anak yang kecil udah tidur. Bapak mamanya begawe. Nah, terus bangun jam berapa? Tidur datang. Bangun jam 3, setengah 4, sahur, nggak apa-apa, boleh. Wah, bagusnya cebok dulu, wudu dulu. Dia belum mandi nggak apa-apa. Karena sahur tidak disyaratkan suci. Sahur masih dalam kondisi junub, boleh, nggak apa-apa, boleh. Begitu di musola azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru dia mandi. Karena dia pengen sholat subuh, baru wajib.
datang ke musola, udah mandi, udah seger, itu boleh, nggak apa-apa. Tidak wajib mandi spontanitas, maaf, walaupun bersetubuhnya itu perzinahan, nggak wajib. Laki-laki perempuan yang bukan suami istri bersetubuh, mandinya besok aja, mandi jinabat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa mandinya, bukan nggak apa-apa bersetubuhnya, jangan salah paham. Bersetubuhnya ya haram karena zina. Nah, mandinya besok aja. Kalau mau sholat subuh, ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau langsung mandi boleh? Lebih bagus. Kalau mau langsung mandi lebih bagus, sehingga kita tidur dalam keadaan suci. Kita juga mau zikir, mau apa dalam keadaan suci. Ini kita bicara yang boleh. Kalau kita mau langsung mandi, biar jam 1 juga enak seger, boleh, cakep banget itu. Dan tidak ada dalilnya, bahkan tidak ada rumusnya. Orang mandi malam itu rematik, nggak ada tuh, kita dibohongin itu. Yang benar kalau mandi malam badan segar, tidur jadi pules, angles. Saya kan sakit ya beberapa waktu lalu itu, di parah-parahnya itu diantara cobaan paling berat, kagak bisa tidur malam. Susah kalau tidur, gelisah. Ya Allah, udah siangnya kagak tidur, malamnya susah. Sampai jam 2 kadang-kadang nggak tidur. Nah, suatu ketika mandi aja udah saya. Ada jam 12 malam kali saya mandi, habis mandi enak buat tidur. Di depan, bukan di kamar, di depan TV. Tidur. Jadi sekarang kalau rada gelisah dikit, mandi aja udah. Yang bagus mandinya air hangat. Kalau kagak punya air hangat ya dipakai air kolam, nggak apa-apa. Enak tidurnya, nyenyak. Kalau zaman terdahulu itu bulan puasa, kalau zaman terdahulu. Kenapa? Ya kalau bulan puasa boleh hubungan. Ya boleh sama. Ini kan hukum, nggak zaman sekarang, nggak zaman dulu. Artinya umat-umat terdahulu. Yeah. Oh, umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu Bang Haji itu puasanya berat. Bagaimana dia mau hubungan? Kayak contoh Nabi Musa, maghrib buka, Isya udah puasa. Bang Haji tadi kan buka puasa nih maghrib. Dikit lagi Isya, kagak boleh udah. Puasa lagi besok. Berat bagaimana mau hubungan? Sangat berat. Kalau udah tidur nggak boleh makan. Cuma terdahulu. Jadi buka misalnya maghrib kurang setengah jam tidur. Begitu bangun Isya, lo udah kagak boleh makan, terus puasa lagi. Coba ada bayangin. Ya, terus bagaimana mau mikirin begitu? Saking beratnya. Kalau kita kan min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari mulai waktu subuh sampai waktu tenggelamnya matahari alias maghrib. Paling lama berapa jam? 12 jam. Ya lama-lamaan dikit ya 13 jam. Jam 5 sampai jam 6. 12 jam kita puasa. Kalau umat terdahulu Masya Allah berat. Paling enak jadi umat Nabi Muhammad, Ustaz Mahfud, paling enak. Tapi umat zaman dulu guru kan boleh kawin sama empok sama adik dijadiin satu. Enak, dapat empoknya juga, dapat adiknya juga. Kalau kita kan nggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nggak boleh udah kawin sama empoknya, kawin lagi sama adiknya. Ya jangan sama empok sama adik. Kalau mau nambah. Masa geragas buat empoknya juga adiknya juga. Adiknya juga empoknya juga. Yang lain boleh. 1, 2, 3, 4. Kalau berani, mampu belakangan dah. Mampu gimana? Kalau berani, orang gurunya aja kagak berani, kepala kecil. Jangan udah, lagi kalau mimpi yang kagak-kagak boleh.
sedikit ya minta waktu saya. Boleh. Artinya saya ingat ya. Kalau kita sholat sedang ruku ya, terus belum sampai sujud ya. Artinya kita membaca itu kan Rabbi firli warhamni wajibni dan seterusnya ya. Iya. Nah ini kalau kita tambahkan Rabbi firli waliwadaya warhamni dan seterusnya. Itu singkat aja boleh nggak? Bagus ya. Ini setahu saya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan sholat yang maksur. Yang maksur itu artinya datang diajarin langsung sama Rasulullah. Yang diajarin langsung sama Rasulullah. Jadi menurut saya sebaiknya nggak usah ditambahkan. Jangan Rabbi firli wali walidaya wajburni wali walidaya dan seterusnya. Nggak usah. Jadi apa yang maksur itu saja kita pakai. Nanti mendoakan orang tua kita selesai sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi jangan ditambahin Rabbi firli wali walidayya warhamni, ntar wali walidayya lagi, wajburni wali walidayya terus. Karena redaksinya kan ni. Apa artinya ni? Itu saya. Rabbi firli untuk sendiri. Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangilah saya. Wajburni, dan tutuplah aib saya. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzuqni, berikanlah saya rezeki. Wadini, berikanlah saya hidayah. Wa'afini, maafkanlah saya. Wa'fu'ani, dan juga sama, maafkanlah saya. Tuh. Jangan ditambah-tambahkan. Apa yang sudah datang dari Rasulullah dalam hal sholat jangan ditambah-tambahkan. Karena redaksinya udah nih semua. Nanti kalau Rabbi firli wali walidayya, kesononya domirnya berubah lagi. Domir Rabbi firli wali walidayya warhamna wajburna warfa'na. Karena bawa kita dan orang tua kita nggak mungkin sendiri lagi. Jadi bertiga. Jadi jama'. Jadi sudah apa yang adanya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu aja ya, jelas ya. Nah, ada lagi? Baik. Kalau kita berhubungan badan kepada istri kita puasa, memang hukumnya tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau istri kita suruh batalin puasanya, kita juga batal puasanya. Ini bagus, pertanyaan bagus. Kalau puasanya puasa sunnah boleh. Puasa sunnah tidak wajib itmam. Boleh. Ini puasa Ramadan. Puasa Ramadan nggak boleh. Puasa Ramadan nggak boleh sabar. Puasa Ramadan. Nah begini Pak. Kalau puasa Ramadan, ya puasa apa aja sebetulnya, bukan puasa Ramadan doang. Itu buka puasanya pakai bersetubuh sama istri boleh. Jadi belum minum, belum makan korma, belum ngapa-ngapain, begitu beduk beri, boleh. Itu boleh, jadi buka puasanya. Siapa, ada yang ngamalin nggak? Ada sanadnya, ada. Siapa yang tahu? Sahabat Nabi, sahabat besar, anak sahabat besar. Beliau sahabat Nabi, sahabat besar. Beliau juga anak seorang sahabat Nabi yang sangat besar. Siapa itu? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umarnya saja itu sudah sahabat Nabi, sahabat besar. Dan dia anaknya Umar. Umar sahabat Nabi, sahabat paling besar setelah Abu Bakar. Itu anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Itu kalau puasa, bukanya bersenggama. Udah naan dari subuh, udah kagak naan misalnya. Dan begitu maghrib, kan ada orang macam-macam. Ada yang buka puasa ngerokok dulu, ada. Saya kagak ngerokok, Ustaz, dari beduk subuh. Yang lain kagak lama puasa.
Udah orang nahan saya, akhirnya bukanya pakai rokok. Dulu saya di pondok ada temen yang model begitu. Begitu terak-terak, dung, langsung nyalain rokok. Ya, langsung. Padahal belum kena korma, belum kena air. Yang bagus-bagusnya buka puasa diawali dengan kurma. Kurma kalau ada kurma apa? Ajwa. Berapa? Ganjil. 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh. Jangan 99, kagak bisa terawih. Kebanyakan mentang-mentang ganjil. 99 Asmaul Husna. Nah kalau puasanya puasa sunnah, apalagi istri lagi puasa sunnah ya, bukan wajib. Lakinya udah kagak nahan, batalin, wajib istri batalin, wajib bukan boleh. Puasa apa neng? Lakinya ngomong, hari Senin bang, kagak kodok enggak, puasa sunnah. Iya bang, batalin. Apa bang? Gue udah kagak nahan, buruan. Wajib bininya batalin. Cara batalinnya minum dulu. Saya niat batalin puasa saya ya Allah karena ketaatan kepada suami. Itu pahalanya lebih gede daripada egois melaksanakan puasa sunnah. Lebih gede ngelayanin suami. Ngelayanin suami hukumnya wajib, puasanya puasa sunnah. Al wajib muqaddamun ala sunnah. Wajib harus didahulukan daripada sunnah. Cuman kan ngelayanin suami hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib, ya tidak boleh. Makanya wajib gak boleh bertabrakan dengan yang wajib. Jadi kalau puasa Ramadan sabar. Tapi begitu tak beduk maghrib, silakan. Udah halal. Sabar. Sabar Ki, sabar. Ya yang muda aja gak sabar. Nah, ada yang bisikin saya, guru ngomong apa sih dah? Ya. Yang kedua, orang yang junub haram apa? Qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an, jelas ini. Baik satu ayat, satu urut, junubnya nggak boleh. Sirron secara sirau jahron atau terang-terangan, nggak boleh. Wa kharaja bil Qur'ani, kecuali selain Al-Qur'an, at-Tauratu. Taurat boleh, lagi junub baca Taurat. Kalau ada sekarang, saya nggak pernah lihat Taurat. Nggak tahu. Wal Injil juga Injil. Boleh baca Injil dalam keadaan junub. Tapi kalau Quran nggak boleh. Saya juga nggak pernah ya lihat Injil yang asli, itu nggak pernah. Nggak pernah sama sekali ngeliat Injil yang asli, yang benar-benar Injil yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa, nggak pernah. Sama juga Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Kalau Zabur Nabi Daud, nggak pernah ngeliat. Ya kita yang yakin ya, yang orisinil dari zaman pertama diturunkan sampai hari kiamat ya adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu Al-Quran. Kemudian amma azkarul Qur'ani fatahillu. Adapun zikir-zikir yang menggunakan ayat Al-Quran maka halal, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Selama dia tidak punya tujuan membaca Al-Quran. Zikir. Lagi junub, niatnya zikir, bukan niat baca. Tapi zikirnya pakai ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan ayat Quran. Boleh, tapi niatnya zikir. Jangan niat baca. Kemudian yang ketiga, wasalisu, yang ketiga, masul mushafi, menyentuh Quran nggak boleh. Wa amlu, gua sampai lagi bawa, nyentuh aja nggak boleh. Buat orang junub. Yang keempat, warabi'u at-tawafu, tawaf. Orang junub kok tawaf nggak boleh, baik tawafnya wajib atau sunnah.
Kan ada istilah kamar barokah ya. Buat orang yang haji atau umroh bawa pasangan, itu ada kamar barokah. Kamar barokah adalah kamar yang disediakan khusus untuk suami dan istri ngalap berkah. Ngalap berkahnya bersenggama di tanah suci. Tuh. Ya bahkan ini beribu maaf, orang yang sulit mendapat keturunan, sulit, udah bertahun-tahun belum dapat keturunan. Nah itu umroh atau haji. Kalau haji kan lama masa tunggunya. Umroh nanti mandi pakai air zam-zam, mandi air zam-zam. Ini saya ijazahin. Emang boleh ngangkutin. Kita ke Masjidil Haram tuh bebas bawain air sedrigen kita taruh di ember. Bini juga suruh bawa driger, taruh di ember. Taruh di ember kita di kamar tuh kita taruh di ember. Kalau taruh di kamar mandi habis dipakai orang, naruhnya di kamar. Nah, kita simpen, ntar kalau udah penuh kita tuangin, mandi pakai air zam-zam. Saya niat mandi menggunakan air zam-zam ini ya Allah agar maksud saya bisa terkabul. Nah, maksudnya sebut dalam hati itu apa? Pengen punya anak misalnya. Mandi itu. Habis mandi air zam-zam, minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sampai muntah. Dikuras benar-benar perutnya. Nah, udah selesai minum air zam-zam, sama suaminya janjian. Ngomong biasanya sama pembimbing, sama saya ada misalnya, guru, saya kasih kamar berkah apa, yang dimana orang kagak ada yang tahu, ya oke, ntar kamar saya aja pakai, gitu. Di situ kan misalnya satu kamar saya bertiga, saya, Bang Rijal, Bang Haji Aziz, saya ajak dia keluar, yuk kita jalan-jalan, Bang Rijal, yuk Bang Haji Aziz kita jalan-jalan, jangan balik dulu ke hotel. Mengapa guru? Oh saya ajak tempat yang enak-enak. Jangan dibilangin, dia hanya malu. Saya ajak tempat yang enak-enak. Terus saya Bang Haji Aziz sama Bang Rijal keliling tuh. Keliling lah kamar kita, kuncinya kita kasih dia. Ya, di kamar saya terserah, tapi saya pesan jadi kasur saya gitu. Mau di kasur Bang Haji Aziz kan, di kasur Bang Rijal, saya jangan di kasur saya. Saya pesen, ntar dia bawa sendiri, bawa sarapnya sendiri. Atau kalau malu, dia bisa nyewa kamar hotel sendiri, bayar. Yang penting kamar hotelnya dekat Masjidil Haram. Nyewa seharian paling berapa duit? Nyewa terus kalian yang suite room, yang mahal itu. Nah itu di Hotel Grand Zam-Zam. Ya VIP. Berapa duit tuh, berapa real bayar berdua. Nah udah mandi air zam-zam, udah minum air zam-zam, hubungan itu insya Allah hasil. Insya Allah. Saya punya teman orang Palembang itu 17 tahun berumah tangga, 17 tahun dan punya anak. Terus nanya ke saya, minta doa ke saya. Saya bilang kamu berangkat umroh aja berdua sama istri. Teman saya hafal Quran orangnya, orang Palembang. Akhirnya berangkat dia umroh sama istrinya. Ya saya pesan tadi itu, mandi air zam-zam berdua, mandinya ya sendiri-sendiri, istrinya di kamar mandinya dia. Terus minum air zam-zam sebanyak-banyak, jangan takut sakit. Kalau perlu sampai muntah. Nah udah selesai, ntar kamu hubungan di sono, hubungan di hotel Masjidil Haram, dekat Masjidil Haram, masih di tanah haram. Diniatin bener-bener hasil. Punya anak satu, hafal Quran lagi anaknya. Begitu punya anak satu, sampai sekarang gak punya anak lagi, udah anaknya semata wayang doang gitu. Oh hasil, ada buktinya dan ada banyak. Ada wiridannya juga. Wiridannya itu Subhanalladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau boleh ditambahin Subhanallahilladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Subhanallahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Catat. Itu nggak berubah. Baik. Nggak berubah ya. Enggak. Kita kan lihatnya zikir, bukan niat baca surat Al-Ikhlas, bukan. Soalnya Nabi kita pernah ngajarin doa sama Utsman juga begini, Ustaz Mahfud. Saat Utsman sedang sakit, kata Nabi kita begini, u'izuka billahil ahadis somad. Itu Nabi kita. U'izuka billahil ahadis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma ajidu. Min syarri ma tajidu. Itu kata Nabi. Doain Utsman. U'izuka billahil ahadis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min syarri ma tajidu. Lalu Utsman mengaminkan doa itu dan Utsman sembuh. Itu kan jelas dari surat Al-Ikhlas, cuman dibuat sama Nabi sebagai bentuk doa. Boleh banget. Yang penting kita niatnya itu sebagai zikir. Jangan kita meyakini yang kita baca u'izubillahil ahadis itu bagian dari ayat Al-Quran, bukan. Sama subhanallahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya maha suci Allah yang tidak pernah